Selamat datang di Pena Podcast. Pendidikan ekonomi ngobrol asik. Oke, episode kali ini kita kedatangan Ketua Himpunan Mahasiswa. Eh? Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke, kita kedatangan itu. Ya, untuk betul episode sekali. Perdana ya. Perdana kali ini ya. Kita panggil saja, silakan. Mas Joni dan Mbak Ika. Oke. Sebenarnya kenapa sih kita kedatangan Mas Joni dan Mbak Ika ini? Kita membahas apa sebenarnya? Oh iya, yang pertama nanti topik yang pertama kita perkenalan dulu. Ya. Kemudian tanya-tanya terkait himpunan mahasiswa itu sendiri. Kemudian dari segi organisasi itu. Oke, jadi kita mengenal jurusan pendidikan ekonomi lebih dalam lah. Nah, betul sekali. Sebelum lebih jauh lagi nih, mending kita kenalan dulu lah. Siapa iya. itu Joni dan Ika gitu. Oke, monggo Oke. kenalan. Jadi langsung kenalan ya? Boleh, silakan. Ya, oke, untuk teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Joni Dwi Sulistyono. Untuk periode kali ini diamanai sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Dan aku Ika Denang Febrianti diamanai untuk mendampingi Mas Joni sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. Oke. Daerah asalnya itu mana sih sebenarnya? Untuk Mas Joni. itu. Untuk asalnya sendiri sih, kalau saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Oh, betul. Kalau Mbak Ika sendiri? Kalau aku cukup yang punya UNES. Wih, Ya, berarti sama ya, asli. sama. Asli dari Gunung Pati. Sekarang itu udah semester berapa sih? Kalau untuk kami berdua, karena kita satu angkatan ya, jadi kita sudah semester 5, untuk masuk semester 5 periode kali ini. Terkait kan katanya tadi terkait menjadi ketua atau wakil itu dari semester 5. Apakah misal mahasiswa semester 3 itu bisa mencalonkan menjadi ketua? Oh iya, sebenarnya untuk calonan jadi ketua itu nanti kalian di semester 3 naik ke semester 4 kayak gitu. Jadi memang kita menjabat selama satu periode, di mana satu periode itu terdiri dari 1 tahun. Jadi kalian mungkin nanti untuk pencalonan ketua itu nanti dimulai dari mahasiswa semester 3 gitu. Kenapa sih untuk kalian berdua itu mau banget jadi ketua atau jadi wakil itu? Ya mungkin ke Mbak Ika dulu, kenapa mau jadi wakil? Iya, kan tetap ada nih Kak. Apa? Padahal kan emang kita kan udah kuliah nih, udah capek-capek kuliah, kenapa kok udah mau diamanati jadi wakil dan ketua gitu? Iya. Oke. Awal kalau jadi ketua kan sebenarnya kan dari ketuanya dulu milih siapa gitu. Iya. Nah itu terus kenapa kok bisa mau jadi wakil, kayak lebih ke apa ya, pengen bertanggung jawab aja sih, sama kan dari teman-teman juga udah menamai aku buat jadi wakil kayak gitu. Terus pas awal banget sebenarnya tuh nggak mau, belum ada keinginan kayak gitu. Masih ragu-ragu gitu ya. Kalau dari teman-teman kayak mendukung aku dan Mencoba meyakinkan. Oke, sekarang nggak sih kalau mau jadi ketua tadi? Kenapa mau jadi ketua gitu? Oke. Bukan yang ketua yang lain gitu. Untuk ketua yang lain sih belum ya, karena memang kita sudah ditanamkan untuk loyalitas di dalam. Nah, kemudian untuk kemarin memang dalam pemilihan jadi ketua itu kan kita sesuai dengan alur politik atau alur demokrasi seperti di Indonesia. Jadi nanti kita tetap mengikuti seperti pemilihan umum kayak gitu. Nah, alhamdulillah untuk kemarin yang mendasari ingin jadi ketua sih sebenarnya ya kita ingin, ketika kita menjadi seorang manusia kan ada dua pilihan, yaitu antara kita dipimpin atau kita memimpin. Nah, itu adalah sebuah pilihan yang harus kalian tentukan sendiri. Jadi kalian kalau mau dipimpin ya silakan, kalau mau memimpin ya kalian harus bisa memanusiakan manusia. Oke. Kalau terkait visi dan misinya, Mas, bagaimana? Visi di tahun ini yaitu sebagai HIMA ini sebagai wadah penyaluran aspirasi mahasiswa terkhusus pendidikan ekonomi yang memiliki integritas dan didasari atas solidaritas, serta nanti ingin meningkatkan atau menciptakan kader-kader yang berintelektual. Itu misi dari kita di tahun 2020. Kemudian visinya kita ada 5, di mana yang pertama yaitu kita di sini sebagai HIMA yaitu ingin menjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa dan birokrasi. Kemudian kita di sini HIMA sebagai sarana pengembangan akademik dan non akademik mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian untuk
yang ketiga kita di HIMA untuk ditanamkan untuk memiliki rasa empati kepada mahasiswa dan juga masyarakat. Kemudian di HIMA sendiri kita ditanamkan rasa solidaritas dan menciptakan rasa harmoni di dalam organisasi. Kemudian yang terakhir, untuk di dalam HIMA sendiri ini kita ingin meningkatkan kualitas HIMA baik di dalam maupun di luar kampus. Itu sih. Sekarang kan dengar-dengar gini, HIMA BE kan kabinetnya kan namanya untuk tahun ini kan kabinet aksi nih. Ya gimana kok bisa jadi kabinet aksi dan kan ada juga logonya kan burung elang ya kalau nggak salah. Ya itu logonya kan mungkin memiliki makna dan tujuan kan. Mungkin bisa dijelasin untuk teman-teman maba atau mahasiswa yang belum tahu mungkin. Oh ya, kabinet aksi ya. Pencetusan nama aksi sebenarnya itu sebelumnya dari secara nggak sengaja sih itu ya. Pengen ikut demo gitu. Bukan. Oh, bukan. Kirain aksi kan. Itu aksi itu ada singkatannya. Kayak AKSI. A-nya itu aspirasi, K-nya itu ada kekeluargaan. S-nya ya ada solidaritas dan I-nya integritas. Iya betul. Jadi gitu. Nah dari sebenarnya itu ada cerita menarik di dalam pencetusan kabinet aksi itu seperti apa sih dan logonya itu apa gitu. Nah itu kan dulu ketika kita memang awal-awal periode kan memang pusing kita mau menentukan arah HIMA ini kemana sih, terus kita memang ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong di burjo, kemudian kita memang mencetuskan itu. Kemudian terkait logo itu kenapa kita memakai elang, karena elang itu sebuah simbol kegagahan dan juga kekuatan. Jadi harapannya di sini kita himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi memberikan contoh yang baik, yang gagah dan berani. Keren juga ya, Mas. Mantap. Kemudian sebelum mengenal lebih dalam sejarah HIMA itu dulu bagaimana sih, Mas? Terbentuknya udah berapa tahun nih sekarang? Berapa tahun? Oke, untuk sejarah HIMA untuk teman-teman ya mungkin nanti pengetahuan untuk teman-teman semua yang ada di pendidikan ekonomi. Jadi dulunya itu jurusan pendidikan ekonomi memang belum menjadi satu karena kita kan masih ada beberapa prodi nih. Dulunya kan masih pendidikan administrasi perkantoran, itu masih gabung sama manajemen, kemudian ada PAKT, pendidikan akuntansi masih gabung dengan akuntansi murni dan juga pendidikan ekonomi koperasi. Nah, kemudian pada tahun 2011 itu antara ketiga prodi yang semua digabung di jurusan murni itu mendirikan jurusan yaitu dalam satu lingkup jurusan pendidikan ekonomi. Nah, awal mula berdirinya pendidikan ekonomi itu sendiri sebenarnya itu tercetus dari awal terbentuknya jurusan sih. Semula jurusan sudah membentuk yang semula prodinya pisah dijadikan satu, kemudian mahasiswa pendidikan ekonomi mencetuskan bahwa kita harus memiliki himpunan nih kayak gitu untuk minum. Iya betul, nanti minum aja juga. Terus sambil mencetuskan bahwa jadi HIMA kan untuk himpunan mahasiswa supaya lebih erat lah kayak gitu. Nah, jadi pada tahun 2011 tepatnya tanggal 5 Mei itu HIMA atau Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi pertama kali didirikan dan pertama kali diketuai oleh Mas Andi. Mas Andi ya itu dipilih melalui pemira juga tuh. Tadi kan aksi kan ada apa tadi? Aspirasi keluarga, solidaritas, betul. Kan berarti harus ada nih semuanya kan, apakah untuk kan udah jalan berapa periode sekarang? Jadi ya udah setengah periode ya? Iya, berarti kita sudah jalan setengah periode sekitar 8 bulan. 8 bulan. Lah mungkin kan udah ada nih visi misi tadi, udah misi udah jelasin nih, logo juga udah jelasin. Iya, apakah ada yang sudah tercapai atau apakah di organisasi itu Kak udah tercapai apa belum untuk visi misi dan makna-makna yang tadi dijelasin itu? Oke, kalau untuk ketercapaian sendiri sih memang alhamdulillah ya kita sudah udah berjalan mewujudkan satu persatu misi dan visi kita ya gitu. Jadi ya karena memang apalagi kan ini musimnya lagi pandemi, jadi kita memang untuk mencapai sarana atau tujuan dari visi misi kita memang kita berlakukan sangat susah gitu ya. Memang kendala di organisasi. Kan mungkin ini nih, kan sekarang kan juga lagi pandemi kan, kan nggak mungkin berorganisasi kan nggak kayak dulu yang semester dulu kan
banyak yang kerja lapangan. Iya. Nah, terus bagaimana buat ketua dan wakil tuh Kak ngatasinya buat organisasi di pandemi biar lancar itu bagaimana gitu? Oh, bagaimana Mbak Iga? Saling kerjasama aja sih kan. Kalau ketua sama wakil ketua itu lebih ke hubungan mereka sama luar juga sama organisasi lain kan. Kalau kan lebih ke internalnya hima kan. Jadi kita saling kerjasama aja. Kita coba kontrol anak-anak, kita coba Koordinasi. Juga kan ada beberapa mungkin di setiap project itu nggak semua bisa jalan lancar. Iya, Nah itu nanti pasti. kita usahain di situ apa sih, kenapa sih kok bisa kayak gini, kita cari Apa kekurangannya? ya, kita cari solusinya bareng-bareng, terus kita coba hubungi anak-anaknya, kita PC-PC-an SKSD lah kayak gitu, Iya. biar tetap terjalin Iya, hubungan betul. kita. Betul. Mungkin ada kayak ngajak ke mahasiswa baru buat supaya gabung ke kita itu. Oke. Jadi untuk teman-teman semua jurusan pendidikan ekonomi terkhusus angkatan 2020. Nah, kita tunggu kedatangan dan kontribusi kalian di keluarga himpunan mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi. Mari kita masuk di Hima untuk menciptakan cerita dan pengalaman baru untuk nanti kita bisa menjadi lebih hebat lagi. Jadi keluarga baru juga. Iya betul, ada keluarga baru kita. Untuk closing statement untuk Hima kedepannya mau dikemanain Mas? Jadi untuk kalian semua, terutama kalian generasi muda di Hima, mari kita semangat berproses, semangat menjadi lebih hebat lagi dan tunjukkan bahwa memang kita bisa dan kita mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, mantap. Dari Mbak Ika? Dari aku sih buat teman-teman angkatan generasi baru, generasi beneran, Gen Z. harapannya Gen kayak Z. harapannya bisa lebih komitmen juga buat bawa Hima ke depannya. Terus bertanggung jawabin apa yang kalian pernah ucapin ke kita sebelumnya. Lebih semangat lagi. Oke. Tadi kan udah nih nyampein panjang lebar, udah panjang cerita Hima, visi misi, apa itu kabinet juga. Udah cukup atau mau ada yang disampaikan ke teman-teman pendidikan ekonomi lagi? Ya mungkin kalau dari saya cukup, kalau dari Mbak Ika? Dari aku tambahan semangat buat semua. Oke, tetap semangat. Oh iya, kan di MAPE sendiri itu kan ada Iya, jargonnya. Jadi di MAPE itu ada jargon yaitu solid insight professional kayak gitu. Jadi ya mungkin kita bisa jargon bareng-bareng ya. Iya. Gimana? Mas? Oke, kalau nanti Kita nggak tahu nih. Oh iya. jargonnya. Iya sih. Nanti kalau saya ngomong Hima PE, nah iya. mungkin kita bisa acungkan tangan kita untuk bilang solid Kanan, insight. Kanan atau kiri? kiri Mas? Kanan dong. Atau dua-dua? Kalau gini juga Nggak. nggak apa-apa. Oke. Wakanda forever. Iya Nah. betul. Jadi gini ya. Terus kemudian jargonnya yaitu solid insight, profesional, outside gitu ya. Bisa dipimpin Mas. Oke, kita coba ya untuk teman-teman semuanya. Hima PE, Solid inside, professional outside.